cerita apa? Mau cerita apa sekarang? Sangkuriang. Legenda Sangkuriang. Iya, kita akan bercerita tentang legenda Sangkuriang. Sambil bobo? Nanya mau sambil bobo kan? Kamu sambil bobo? Sok sambil bobo ya. Enggak. Dengerin. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan makmur bernama Parahyangan, tersebutlah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Ia senang sekali menenun kain. Nah, suatu hari Dayang Sumbi sedang menenun di teras istana. Entah kenapa ia terlihat malas dan pusing. Berkali-kali benangnya terjatuh. Mama pusing. Si benangnya teh terjatuh. Katanya sakit. Jadi si benangnya teh terjatuh. Karena malas mengambil, maka tiba-tiba ia berkata, "Barang siapa yang mengambil benang itu untukku, maka aku bersumpah kalau dia laki-laki akan aku jadikan suami." Selang beberapa lama, betapa terkejutnya Dayang Sumbi tatkala yang mengambil benangnya adalah Tumang, anjing istana yang terkenal sakti. Yang ngambilnya si Tumang, anjing. Ini juga kuda. Iya, ada koko kuda. Gogo gini teh. Anjing yang mengambilnya. Kaget Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tak dapat menarik sumpahnya. Ia pun akhirnya menikah dengan Tumang, anjing sakti milik istana. Ini sama. Ini, nah, hasil pernikahan mereka. Ini tahu. Iya, Dayang Sumbi melahirkan bayi laki-laki yang berwujud manusia yang diberi nama Sangkuriang. Nah, ini bayi teh bayi Sangkuriang. Bayi Sangkuriang teh kayak gimana? Ini Sangkuriang, ini teh bayi, namanya Sangkuriang. Tumang berpesan agar tidak memberitahukan kalau Tumang adalah ayahnya. Jadi si anjing ini bilang ke Dayang Sumbi, "Kamu jangan bilang-bilang kepada Sangkuriang bahwa saya ini adalah ayah dari Sangkuriang. Dirahasiakan." Ya. Pas kecilnya. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang tampan dan cerdas. Iya, udah tete. Tumang selalu mengikutinya kemana-mana. Sangkuriang pergi serta mengajarkan kesaktian yang dimilikinya. Mereka selalu bersama-sama, termasuk ketika Sangkuriang berburu ke hutan. Tumang selalu mengikutinya. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang berburu binatang untuk pesta di istana. Ia akhirnya pergi bersama Tumang. Sampai hari gelap, Sangkuriang belum mendapatkan hasil buruan. Karena jengkel, ia membunuh Tumang dan menyerahkan daging buruannya kepada ibunya untuk pesta di istana. Dayang Sumbi tidak mengetahui kalau daging itu adalah milik Tumang, yaitu suaminya. Seusai pesta, Dayang Sumbi menanyakan kepada Sangkuriang tentang Tumang yang tak terlihat saat pesta tadi. Akhirnya Sangkuriang mengakui perbuatannya. "Maaf ibu, aku sudah membunuh Tumang dan aku jadikan daging buruan kemarin," jawab Sangkuriang. Dayang Sumbi sangat marah. Ia langsung memukul Tumang. Piah! Pakai apa ini? Pakai centong nasi. Cenah. Sangkuriang dipukul sampai berdarah. Akibat perbuatannya, Dayang Sumbi diusir dari istana oleh sang raja. Bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang sudah beranjak dewasa. Ia menjadi pemuda tampan dan sakti. Ketika berburu di hutan, ia bertemu dengan Dayang Sumbi yang cantik sekali. Sangkuriang tidak mengetahui kalau itu adalah ibunya. Nah,
ketemu sama Dayang Sumbi. Iya, ini Sang Kuryang, ini Dayang Sumbi. Sang Kuryang jatuh cinta. Begitu juga Dayang Sumbi. Mereka saling jatuh cinta. Tidak butuh waktu lama, Sang Kuryang berniat untuk melamarnya. Namun, ketika Sang Kuryang meminta kepada Dayang Sumbi untuk membetulkan, bukan, ini Sang Kuryang. Ayahnya mana? Ayahnya kan dibunuh tadi si Tumang. Ya, nah Sang Kuryang teh tolong ikatkan tali kepala ini kepada Dayang Sumbi. Lalu Dayang Sumbi mengikatkan, membetulkan tali ikatan ini. Ternyata ada luka di sini, bekas luka. Ini bekas luka Sang Kuryang, aku yang memukulnya. Dengan kata Dayang Sumbi. Dayang Sumbi bersedia dinikahi Sang Kuryang dengan memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, ia meminta kepada Sang Kuryang untuk membendung Sungai Citarum, membuat sebuah sampan besar untuk menyeberang sungai itu. Kedua syarat itu harus dipenuhi sebelum fajar menyingsing. Jadi dia harus membuat perahu yang besar, terus membendung Sungai Citarum yang besar. Di sini kata Dayang Sumbi, kamu harus buat perahu di sini. Sang Kuryang mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Ia mengundang seluruh makhluk halus dan jin untuk membantunya. Kesaktian ini diajarkan oleh ayahnya si Tumang. Mereka bekerja semalaman, membuat bendungan dengan batu dan tanah. Betapa bendungan dulu kan, buat dulu bendungan. Betapa senangnya hati Sang Kuryang saat semua sudah terbendung. Sang Kuryang pergi ke hutan untuk menebang pohon raksasa untuk dijadikan perahu yang besar. Sementara Dayang Sumbi mulai gelisah. Syarat yang ia berikan hampir semua selesai, sementara fajar masih lama. Dayang Sumbi begitu panik. Ya Allah, ya Tuhan, masa saya harus menikahi anakku sendiri? Bagaimana ini? Saya tidak mungkin menikahi anakku sendiri. Dayang Sumbi kebingungan. Terus semua dilaksanakan oleh Sang Kuryang. Tolong cepatlah fajar datang, tolong Tuhan. Dan keajaiban terjadi. Fajar telah datang dan semua makhluk segera menghentikan pekerjaannya. Sang Kuryang begitu marah, padahal perahu besar yang ia buat belum selesai. Ia segera mendatangi Dayang Sumbi. Siapa sebenarnya kau? Kenapa kau menipuku? Dayang Sumbi hanya menangis. Maafkan aku Sang Kuryang, bagaimana aku bisa menikahi anakku sendiri? Sang Kuryang sangat marah. Ia langsung menendang perahu yang besar itu. Biar! Apa ini? Ini perahunya ditendang. Udah tamat. Ditendang. Nah, Sang Kuryang sangat marah, lalu perahunya ditendang, dilempar. Perahu besar itu jatuh dengan posisi terbalik dan berubah menjadi gunung yang hingga sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Tangkuban Perahu. Adanya di mana? Di Karang. Di Lembang, di Bandung. Dulu pernah waktu kecil ke Tangkuban Perahu. Tapi sih Masih kecil aja, masih segede 6 bulan. 6 bulan masih diendong. main takut ya. Habis. Pas yang kecil takut sama patung itu hiu. Patung hiu itu mah di Pangandaran. Gigi. Udah habis ceritanya. Dadah. Bobo dulu sekarang. Bobo. Juga bobo. Bobo ya.